Terima kasih Mbak Tika, kita berikan aplaus yang meriah buat Mbak Tika yang sudah memaparkan materi mengenai kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima ya Mbak Tika ya. Di sini ada service excellent itu ada suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi ada feedback juga ya Mbak ya, demi untuk profit kita sih ujung-ujungnya nanti ya Mbak ya. Ada 5 indikator: kehandalan, daya tangkap, jaminan, empati, ya kan, dan bukti fisiknya tadi sampaikan, dan produk-produknya juga yang sudah didapat tuh sudah banyak Mbak Tika ya. Betul. Iya, ada Trevoy, ada segala itu kan untuk mengecilkan cash terhadap pemakai jalan kepada kita ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Agus Pramono, manajer area Purbalenyi, Mbak Atika. Atau mungkin ingin bertanya langsung, Pak Yon, mohon bantu untuk di spotlight. Pak Agus, enggak, ini ya, enggak nyala ya. Oke, baik, mungkin dibacakan saja Pak Yon ya. Halo. Halo, Pak Agus? Ya. Ya, silakan dinyalakan, diaktifkan kameranya Pak Agus. Ini sudah saya nyalakan itu, kok nggak bisa ya? Bentar, saya blur aja. Belum masuk ya? Belum. Silakan diaktifkan kamera atas dan di zoom-nya, Pak Agus. Sudah saya masukkan. Mungkin nggak usah ada kamera juga nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, silakan kata Mbak Tika. Mana? Sebentar dulu. Oke, langsung aja Bu. Terima kasih Bu Atika atas waktunya. Izin bertanya Bu, tadi saya lihat dalam paparan Ibu tadi terkait dengan teknologi informasi berimbas pada kualitas pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut Bu, saya selaku pelaku operasional ingin bertanya Bu, bagaimana cara mengukur petugas Bu selain inovasi teknologi tadi yang dapat menunjang perilaku inovatif dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Menurut kami Bu, pandangan terkait dengan kualitas itu dipengaruhi oleh bisa juga e-government Bu, jadi tata kelola perusahaan, dalam ini JMTM, JMTO, dan kemampuan kerja karyawan Bu, masing-masing karyawan ya, misalkan JMTO di MCS, CS, kemudian dan lain. Kemudian JMTM itu ada inspektor. Nah, menurut pandangan kami sejak transformasi itu dari cabang ke service provider, ini belum optimal Bu terkait dengan pelatihan yang terukur ya secara konsisten sesuai grade jabatan Bu. Sehingga diharapkan selain teknologi informasi, sebenarnya karyawan itu juga harus diukur Bu, seberapa sih tingkat keberhasilan, karena dengan kemampuan kinerja tadi bisa mendukung kualitas pelayanan publik Bu. Itu aja Bu dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin langsung dijawab Mbak Tika. Iya, memang ini masa-masa kita bangkit setelah pandemi ya Pak Agus. Memang ini ada dengan meningkatnya mobilitas, berarti kan sebenarnya layanan kita nih akan lebih harus challenging lagi nih. Kita bisa lihat kondisi sekarang aja sudah Jabodetabek sudah macet ya. Kalau Sabtu Minggu mungkin Pak Agus yang di Bandung juga udah merasakan lalinnya udah mulai padat, jadi mobilitasnya sudah mulai meningkat. Artinya kita udah nggak bisa santai-santai lagi gitu ya. Nah memang kemarin sempat pandemi, belum terlalu terlihat gitu ya inovasi-inovasi yang memang yang tadi bisa dituangkan dalam kinerja sebenarnya lebih ke personil ya, kemampuan petugasnya itu gimana sih ngukurnya gitu. Nah dari sisi perilaku inovatifnya tadi sebenarnya kita bisa dapat tahun ini kalau nggak salah ada kayak lomba inovasi ya teman-teman RKM ya. Kita bisa lihat tuh Pak, kalau mau lihat kualitas perilaku inovatifnya dia tuh bisa dilihat dari keterlibatan dia untuk bisa bergabung dalam lomba tersebut gitu ya. Misalnya artinya ada, kalau nggak salah di RKM tahun ini ada deh. Nah itu yang coba aja itu dilibatkan karyawan-karyawan itu Pak Agus, semua ide-ide itu dituangkan gitu supaya kita bisa tahu seberapa inovatifnya mereka gitu. Tentunya inovasi ini berdampak kepada perusahaan dong, harusnya memberikan benefit buat perusahaan juga, dan dalam hal ini memang
tahun ini sepertinya dan tahun depan sudah mulai ada aktif pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas gitu ya. Nanti mungkin teman-teman JMTO pun sudah memprogramkan hal tersebut. Setahu saya rutin nih, kalau nggak salah kemarin saya dengarnya sudah ada yang pelatihan rescue gitu ya. Itu untuk yang petugas lalin ya. Tapi nanti kita mungkin yang di transaksi ada next berikutnya gitu ya. Nah itu sudah mulai kita bangkitkan lagi Pak. Jadi dan juga saya kemarin juga sudah sampaikan ke teman-teman JMTO, kita susun bersama. Kalau zaman dulu tuh ada EOPA ya, ada apa bagaimana menilai kinerja masing-masing petugas dari apa kegiatan yang dia lakukan rutin gitu. Nah, dengan adanya dia keterlibatan misalnya dia kalau zaman dulu dan kalau nggak salah masih ada teman-teman JMTO tuh yang petugas operasional terbaik tuh masih ada lomba-lomba. Nah, itu sebenarnya apa ya suatu hal yang memotivasi teman-teman untuk selalu berinovasi gitu, berinovasi terus meningkatkan kualitas atau kinerjanya gitu ya. Nah, dengan seperti itu penilaian yang rutin seharusnya bisa membuat kompetensi ini tetap terjaga bahkan lebih meningkat gitu. Nah, saya harapkan memang ini tahun ini maupun tahun depan sudah ada Pak pelatihan-pelatihan yang dulu sebelumnya kita melakukan gitu kan, memang kemarin karena pandemi ya, jadi kita belum membutuhkan itu, tapi sebenarnya saat ini sudah harus membutuhkan. Jadi saya rasa saya setuju Pak untuk bisa kita relate juga ya antara perilaku inovatif dengan pelatihan, terus juga ajang-ajang yang termasuk kayak lomba inovasi yang saat ini dilakukan oleh RKM. Itu terus saja tuangkan semua ide-ide teman-teman. Kalau merasa di lapangan, oh ini harus diperbaiki dan sebagainya, itu bisa disampaikan juga ke manajemen Pak Agus. Mungkin Pak Agus representatif di manajemen bisa sampaikan ke manajemen JMTO untuk perbaikan, kita tambahkan inovasi ini dan itu. Nanti kita uji seberapa memberikan manfaat buat perusahaan gitu. Jadi kalau perlu nanti kalau zaman dulu tuh ada yang itu kan sepatu roda kita hak paten kan, sekarang lagi proses teman-teman JMTO. Jadi semua inovasi itu saya rasa juga memberikan manfaat dan buat perusahaan, tidak hanya itu tapi buat karyawan. Harusnya ini akan secara sistem tadi kalau dibilang ada suatu sistem yang diatur dalam perusahaan. Itu saya setuju Pak. Jadi kalau misalnya inovasi ini memang berhasil dan bisa diterapkan gitu ya, applicable buat di lapangan, harusnya ada suatu penghargaan yang diberikan perusahaan kepada si karyawan ini. Nah, itu nanti akan diperhitungkan dalam sistem kinerja karyawan itu sendiri. Dalam hal ini petugas operasional baik itu di JMTO maupun di JMTM. Saya rasa sih sudah sama ya pemahamannya, tinggal nanti kita tunggu aja Pak dari teman-teman JMTO dan JMTM bagaimana mengelola semua itu sehingga ada motivasi teman-teman untuk tetap selalu berinovasi dalam memberikan layanannya. Gitu Pak Agus kira-kira kalau dari saya. Ya Bu, oke Bu, terima kasih atas tadi informasinya. Sebenarnya ini yang saya kepingin nanti dari Bu Atika selaku UMM membangun sinergi kolaborasi dengan service provider Bu, karena kita tahu karyawan JMT itu operasional itu hampir 5.000 lebih Bu ya. 5.000 lebih itu kalau dibikin batch ya Bu, tahapan pelatihan itu bisa setahun nggak habis kan gitu ya. Ini yang perlu buat PDCA-nya supaya nanti setahun itu sudah selesai, karena kita tahu sering terjadi komplain-komplain ya Bu ya, pengguna jalan akibat dari petugas ya, misalkan derek, ada poltol, kemudian ada poltol yang melanggar indisipliner karena pelaku narkoba dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin segera dibuat MOU yang lebih mendalam Bu, supaya nanti pelayanan ini benar, kualitas pelayanan ini memang harus benar-benar luar biasa Bu. Itu aja Bu. Ya. Baik, cukup Agus. Mbak Tika cukup? Ya, cukup. Terima kasih masukannya Pak Agus. Nanti kami coba ini juga ya, diskusikan dengan teman-teman JMT untuk bisa ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak Agus. Tadi udah disampaikan juga oleh Mbak Tika bahwa memang kita tahu ya Mbak Tika ya 2 tahun kemarin di belakang kita tuh mengalami masa pandemi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bangkit nih dari transaksi layanan, sudah mulai banyak produk-produk yang akan dimunculkan kembali, kayak termasuk pelatihan kemarin ya untuk kayak traffic, kayak nah mungkin nanti ada lagi Mbak Tika ya. Ini kita udah mulai lah, artinya sudah mulai bangkit nih.
Nah, Mbak Tika di OMM, nah ini akan selaku pembina, nanti akan selalu dengan JMTO, Ya. JMTM, bagaimana nih inovasinya yang akan bangkitkan seperti itu Mbak Tika. Ya, Mike, makasih Pak Agus. Selanjutnya pertanyaannya Mbak Tika dari Sofian Hadi. Keluhan pelanggan berhubungan dengan pelayanan transaksi. Keluhannya, oh ini yang rutin kayaknya Mbak Tika nih. Keluhannya itu seringkali tidak bisa top up kartu tol di atas jam 12 malam di Indomart atau Alfamart. Pertanyaannya bagaimana cara menangani keluhan pelanggan tersebut karena berhubungan dengan pihak ketiga. Mungkin yang mau beli e-tol nih, mau masuk tol nih karena Indomart udah tutup nih Mbak Tika nih. Iya, iya. Nah kira-kira apa ya nih? Nah, gitu. Ya, memang ini behavior ya orang Indonesia ya, tapi harusnya mereka sudah Perilaku. mempersiapkan. Tapi kita juga nggak pernah tahu kondisi apa yang akan terjadi di jalan kan, tiba-tiba saldonya kurang dan sebagainya. Memang gini, kalau misalnya saya nggak tahu ini mungkin supir truk kali ya. Mungkin kalau pengguna jalan biasa gitu bisa top up pakai aplikasi. Travoy juga udah bisa sih sebenarnya ya. Jadi bisa nih dengan kalau punya e-banking gitu, e-banking ya, itu bisa sih dengan handphone gitu ya kalau misalnya Alfamart. Tapi ini nggak apa-apa. Ini nanti kita coba sampaikan, tapi sebenarnya ada beberapa, nggak cuma di Indomart atau Alfamart gitu pilihan untuk bisa top up gitu ya. Memang kalau ada beberapa sih gerbang yang masih ada gitu, tapi sebenarnya kita coba menghindari soalnya kalau ada top up di gerbang tuh jadi memperlambat transaksi kan. Makanya kemarin kita beralihkan ke di Indomart atau Alfamart ya. Nah, cuman kalau misalnya tadi Alfamart dan Indomart tutup gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang pastinya dia harusnya tahu kalau mau masuk tol harus diisi top up-nya, harus diisi saldonya gitu. Nah, ada sih beberapa ya di beberapa rest area tuh nggak cuma di Indomart dan Alfamart, setahu saya sih bisa top up gitu ya. Ada juga kayaknya kalau ada rekanannya rest area tuh juga ada sih yang kayak agen-agennya gitu yang jual warung-warung juga ada sih sebenarnya. Cuma memang lebih mahal. Saya nggak tahu sih ya apakah mahal atau enggak. Cuman itu ada ininya lah. Kalau di Indomart dan Alfamart kan mungkin orang lebih nyaman ya, lebih percaya. Nah itu ada lagi sih Pak. Tapi sebaiknya kalau saya sangat menginginkan gitu, menghimbau orang yang masuk tol harus top up, harus isi saldonya sesuai kebutuhan dia. Jangan nanti malah nyusahin di gerbang nyusahin gitu kan, terus di rest area ternyata ada yang tutup gitu kan. Nah ini coba kita bangun gitu ya supaya ngajak pengguna jalan tuh mereka siap-siap gitu loh untuk sebelum masuk tol saldonya harus cukup gitu. Dan selalu ini kayaknya himbauan ini selalu berulang ya Pak Anton. Kalau enggak ya mereka nggak akan terbiasa. Selalu mengandalkan tenang aja ada top up gitu di rest area. Jadi saya rasa sih nggak cuma di Indomart Alfamart ya. Bisa isi di tempat lain, bahkan kalau sekarang di Travoy pun juga udah bisa ya untuk top up ya, kalau nggak salah. Coba nanti dicoba aja gitu, di Travoy tuh ada gitu ya untuk top up, atau ya pakai internet banking di handphone gitu ya. Tapi kalau kayaknya ini jangan-jangan ini ya supir truk kali ya. Iya, Nah, jadi kayaknya gitu. EBIT-nya di tengah malam soalnya Mbak Atau di Tika. gerbang, sampai di gerbang Iya. tuh ada sih sebenarnya kalau mau top up ya. Di gerbang-gerbang ada gerbang-gerbang kayak Barir gitu biasanya ada, kayak di Cikampek Utama gitu tuh ada gitu. Kali Kangkung biasanya suka ada. Jadi bisa ke situ sih selain di rest area. Oke, baik. Itu mungkin ya Mbak Tika ya dari Sofian Hadi ya dari Ruas Jagorawi. Pertanyaan selanjutnya dari Alfiansa nih Mbak Tika. Pertanyaan, bisakah inovasi pegawai atau inovasi karyawan dituangkan dalam bentuk tulisannya saja nih Mbak Tika, tanpa mengikuti alur PDCA misalkan? Gimana tuh Mbak Tika? Harusnya kalau misalnya teman-teman ini sudah mulai ada kayak lomba inovasi, kalau nggak salah teman-teman RKM ya, itu dibuka ya. Baiknya mengikuti sistematika yang bagaimana menuangkan suatu inovasi gitu Pak. Jadi kalau kayak tadi saya bicara kan di depan teorinya dulu nih. Kita kalau mau bikin produk tuh harus tahu dulu nih customer pain-nya apa gitu. Terus dari situ apa sih yang dilakukan customer, job-nya tuh apa. Nah, saya tadi coba menggambarkan bagaimana value proposition canvas tuh dituangkan di dalam suatu bentuk tulisan yang misalnya nanti Bapak Ibu mau bikin inovasi gitu ya. Itu paling nggak harus mencantumkan itu gitu supaya lebih sistematis gitu. Jadi nggak bisa, dan saya sih akan lebih juga baik ya, dan tepat sasaran dari awal, dari hulu ke hilirnya Mbak Tika ya. Itu sih
Karena saya dulu juga teman-teman di UMM juga kan sempat bikin kayak inovasi-inovasi dan alhamdulillah mereka tembus sampai ke BUMN ya waktu dengan sistematika yang seperti itu insya Allah sih terarah sih Pak. Jadi kita mau bentuk tujuan untuk inovasinya ini apa gitu. Jadi lebih baik seperti itu sih saya menyarankan gitu ya kalau ada nanti mungkin teman-teman yang di mana di JMTO atau JMTM nanti ada inovasi yang dibangun gitu ya, ada lombanya gitu bisa dibuat sistematika penulisannya seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak Alfiansa. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Tika. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin Mbak Tika ya. Dan ini mungkin ini sama dengan pertanyaan saya sama si Mbak. Oh Ini ya, menyangkut masalah tantangan inovasi nih. iya, oke. Nah, pertanyaan kalau boleh tahu Bu, ke depannya akan ada inovasi apa lagi atau mungkin lebih kepada untuk meningkatkan pelayanan supaya tetap terjaga service excellent. Mm-mm. Kira-kira inovasi apa yang akan dikembangkan oleh Jasa Marga di tahun ke depannya? Mungkin itu mungkin Mbak ya. Iya. Oke, sebenarnya kita tuh punya roadmap ke depan ya secara 5 tahun itu untuk jangka panjang dari setiap pelayanan baik itu transaksi, terus layanan lalu lintas maupun preservasi. Nah, kalau transaksi sendiri sebenarnya kami saat ini kan memang lagi uji coba untuk single and free flow ya. Tapi kami juga menunggu ini masih proses ya, maksudnya pemerintah sedang uji coba untuk multi-land free flow, tapi ini belum berlangsung karena masih proses persiapan gitu ya. Jadi untuk menuju ke situ sebenarnya yang paling utama adalah kita punya database pengguna jalan kita dulu nih. Nah, kita mau ngembangin inovasi, berarti kan kita harus tahu nih perilaku customer kita kayak tadi saya jelasin di awal. Nah, kalau kita sudah punya database itu, nah kebetulan dengan adanya single lane free flow yang Lelitflow itu, kita udah punya nih sebagian database pengguna jalan kita. Mereka lewat mana sih gerbangnya? Terus di situ kita tahu sehari tuh mereka top up berapa dan sebagainya. Nah, sebenarnya inovasi ke depannya ketika kita sudah punya database itu banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan itu. Kita bisa approach mereka gitu. Misalnya kita punya aplikasi Travoy gitu dan sebagainya. Itu bisa kita langsung kayak proses marketing lah ya, proses bagaimana strategi marketing kita langsung bisa produk-produk kita tuh tawarkan semua ke mereka gitu. Nah, inovasi apa yang berikutnya adalah kita tetap masih uji coba terus single and free flow untuk memperbanyak database pengguna jalan kita. Nextnya mungkin setelah berhasil single and free flow, database-nya sudah lengkap, tapi ini juga harus sinkron dengan database kepolisian gitu, artinya harus terintegrasi. Nah, dalam hal itu memang pemerintah sedang menyusun kerjasama ya dengan antara pemerintah PUPR dengan pemerintah dengan kepolisian gitu ya, menyusun itu kerjasama tentunya dengan database yang sudah kita miliki. Jadi kita perbaiki dulu nih dari sisi jasa marga, kita punya database pengguna jalan kita dulu. Nah, nanti kalaupun pemerintah melakukan menerapkan suatu kebijakan mulai dari misalnya kalau dari kita udah mulai dengan experience single and free flow ya, itu banyak banget manfaatnya. Pengguna jalan itu terbiasa gitu. Oh, ternyata enak ya nggak mesti tapping gitu ya, near henti gitu. Nah, dari experience itu kita tahu ternyata kita bisa nih move to MLFF gitu. Nah, dari situ jadi kalau sekarang sih inovasinya masih single and free flow. Nanti setelah database dan semua kepolisian siap, kementerian siap gitu ya untuk buat regulasi dan sebagainya move to MLFF gitu. Kemudian nextnya gitu ya untuk yang layanan transaksi itu, terus kemudian kita juga rencana juga ini masih terus melakukan approach juga bersama dengan BPJT untuk mengintegrasikan sistem transaksi. Tujuannya apa sebenarnya lebih distribusi kapasitas yang ada. Contohnya sekarang kayak kita lagi coba ngasih proses yang untuk di wilayah Medan gitu mengintegrasikan Bel Merah, Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan Medan Binjai. Nah, ini kemarin itu tujuannya pemerintah memang untuk mendistribusikan lalinnya ya gitu. Jadi antar masing-masing luas ini kapasitasnya bisa terakupansi gitu dengan sistem transaksinya dan sistem penarifannya diintegrasikan. Dan juga nih lagi Surabaya, tidak hanya itu Surabaya juga gitu ya. Terus AVC, nah yang sekarang ini masih AVC kan sudah 3 ruas ya. Automatic Vehicle Classification AVC ini juga sangat memberikan
breakthrough ya menurut saya sih. Karena dulu kita masih manual gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah otomatis menggolongkan kendaraan. Ya dan ini teman-teman IoT juga yang mengembangkan gitu. Jadi suatu inovasi yang memang sangat baik dan memberikan manfaat ya. Kemudian kalau yang layanan lalu lintas ini kita lagi pasang traffic counting khususnya untuk lebaran ya tahun depan. Kita berharap kemarin sudah pasang sensor-sensor gitu ya. Kita tahu kapan harus melakukan kontraflow. Nah, ini udah otomatis. Nah, ini kemarin makanya kita salah satunya yang diandalkan ya Pak Anton waktu pas saat pelayanan lebaran kemarin oleh Kementerian Perhubungan maupun Korlantas. Jadi mereka gimana kita? Misalnya kita, Pak ini udah waktunya kontraflow, Pak ini udah waktunya one way dan sebagainya. Itu dari sensor-sensor yang dipasang gitu. Jadi nah ini kita lagi pasang traffic counting di tahun ini dan tahun depan nanti akan dipasang juga untuk lebih sophisticated lah. Jadi nanti layanan jadi itu lebih banyak gitu yang manfaat atau informasi yang disampaikan. Nah, ITS-nya kita tingkatkan levelnya gitu dengan nantinya kita bisa mengambil keputusan dari aplikasi yang kita buat, kita otomatis dan bisa memberikan saran kepada stakeholder gitu ya. Kemudian yang preservasi ini kita lagi coba mau ke depannya ini lagi JIMS ini lagi kita coba terapkan. Jadi database baik itu kerusakan jalan, jembatan itu lagi kita mau collect semuanya. Harapannya bisa aset manajemen sistemnya berjalan gitu. Nah, ini yang inovasi next ke depannya. Itu kalau traffic sebenarnya kan sekarang udah mulai meningkat ya, berarti kan respon time-nya, berarti kita udah nggak bisa nih kayak manual-manual kayak sekarang gitu, tapi udah semuanya harus pasang sensor-sensor yang otomatis sehingga bisa memberikan keputusan dengan cepat gitu, mau rekayasa, mau pengalihan, mau dan sebagainya itu yang ini ya, yang kita lakukan untuk bisa dijadikan acuan kepolisian melakukan rekayasa tadi gitu. Jadi gitu sih Pak inovasi kedepannya dari 3 itu. Baik, terima kasih Mbak Atika. Tadi disampaikan inovasi-inovasi buat kedepannya Mbak Atika ya. Mungkin satu pertanyaan lagi aja Mbak Atika ya. Ini mungkin perwakilan dari PIK nih Mbak Atika nih izin bertanya terkait keluhan Mbak Atika. Jadi ada pengguna jalan, masalah kepadatan lalu lintas, dampak pekerjaan rekon, yang sering saya dapatkan sewaktu bekerja sebagai Senkom setelah mendapat info dari Twitter atau yang call center seperti biasa ya Mbak Tika ya. Nah, jadi bertanya dari Jupri, siapakah yang berwenang menjawab keluhan pelanggan tersebut? Yang kedua, keluhan pelanggan itu seringkali dengan jawaban yang sama dengan orang yang sama. Terkadang tuh kan yang tadi Mbak Tika sampaikan tuh. Jadi call centernya 14080 ternyata terjadi di ruas bukan jasa marga. Itu kan salah satu juga ya Mbak. Itu kira-kira gimana Mbak Tika? Iya, kalau ini Senkom ya yang bertanya ya, kalau misalnya ada keluhan terkait rekon gitu yang bikin kepadatan, memang sebenarnya tidak dipungkiri Pak, pasti kalau ada pekerjaan itu pasti ada perlambatan ya. Iya, Dan otomatis yang itu. paling penting adalah kita harus menginformasikan dari awal gitu pengguna jalan supaya mengantisipasi hal tersebut. Tapi kalau memang mereka tidak membaca informasi itu ya kita tidak bisa salahkan, tapi kita bisa mengendalikan itu dengan mungkin ya kalau kita kan melalui Twitter dan call center ya, siapa yang berhak atau berwenang menjawab keluhan tersebut. Pastinya kalau lagi Twitter atau lewat Twitter atau call center adalah adminnya di JMTC. Itu yang menjawab. Jadi kalau lihat call center berarti call center officer gitu ya. Customer service officer-nya gitu yang akan menjawab. Kemudian nanti dia akan tadi ada skema yang saya sampaikan. Jadi nanti dari keluhan tersebut akan diteruskan ke cabang ya. Mungkin kalau di sini sih melalui Senkom cabang. Lalu nanti langsung ke service provider ya. Misalnya tadi ini padat gitu. Tapi kalau rekon tuh tahu saya tuh sudah diinfokan dari jauh hari ya. Misalnya dia kan perlu waktu 3 hari lah ya. 3 hari untuk bisa dibuka tuh ajurnya. Sampai ada pemberitahuan ya, ya. Biasanya Pak kalau padat gitu ya selalu diupayakan di lapangan. Misalnya gitu ya, misalnya udah sangat dibutuhkan itu rekayasa kayak kontraflow gitu. Tapi itu memang dengan persetujuan kepolisian tentunya. Itu yang wewenangnya di kepolisian. Nah, siapa yang menjawab kalau melalui Twitter dan call center dari JMTC
Terus ini apa? Oh, jawabannya kurang pas gitu. Jawabannya sama dan orang yang sama kurang puas gitu, kurang puas dengan jawaban kita ya. Sebaiknya gini Pak, memang pengguna jalan itu diinfokan tadi yang di awal ya. Tapi kalau misalnya memang mereka masih belum puas sih, sebenarnya sih kalau kita ya sebagai penyedia layanan publik, yang pertama kita harus excuse dulu, paling enggak. Satu kuncinya kalau kita belajar service excellent tuh nanti ada pelatihannya mungkin teman-teman JMTO ya. Yang pertama kita harus excuse dulu, kita minta maaf dulu. Itu dulu deh untuk mengendalikan supaya dia tidak emosi ya. Emosi ya. Betul, itu dulu kuncinya, kita excuse dulu, kita minta maaf, mohon maaf perjalanan Anda terganggu karena kami ada pekerjaan perbaikan jalan gitu ya misalnya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya mereka masih marah gitu ya, misalnya nggak puas, gimana sih Jasa Marga? Kita kasih tahu, sampaikan lagi, Bu mohon maaf, Bapak mohon maaf, bisa melihat di channel kami atau informasi di Dynamic Message Signs yang ada gitu ya sebelum Bapak Ibu masuk jalan tol agar mengetahui dulu kondisi lalu lintasnya seperti apa. Kalaupun nanti terjadi kepadatan, maka kami akan misalnya gitu ya menyarankan untuk misalnya menggunakan alternatif masuk lewat mana gitu ya, bisa kayak gitu ya, alternatif jalan mana, atau ya kalau tetap dia mau masuk lewat tol ya paling nanti dengan ada diskresi kepolisian misalnya ada rekayasa lalu lintas kontraflow dan sebagainya gitu. Tapi pasti itu Pak, itu tidak dipungkiri pasti ada perlambatan karena pekerjaan. Tapi tentunya ini kan juga buat jalan yang aman dan nyaman ya. Jadi kalau mau jalannya aman, nyaman, digunakan pengguna jalan ya berarti jalannya harus melalui proses rekonstruksi gitu misalnya ada kerusakan. Itu buat keamanan dia. Jadi kayak excuse dan kita menyampaikan alasan kenapa kita melakukan perbaikan gitu. Demi lebih baik ke depannya Demi, setelah selesai betul, yang bayar. betul Pak. Dan pada akhirnya akan mendapatkan kenyamanan tuh pemakai jalan tersebut gitu ya. Betul. Tapi memang kalaupun nanti tadi dibilang ada yang kurang puas dan sebagainya, ini kita rutin sih Pak. Kalau untuk call center ya, kita ada penilaiannya. Jadi kalau memang nanti ini ada masukan, nanti kami coba follow up ke teman-teman JMTO ya, untuk bisa tetap memperbaiki. Jadi kita nggak bisa denial, kita nggak bisa nggak bisa tuh bukan salah kita, nggak bisa. Kita kalau karena kita layanan publik kita harus mengakui oh ya semua itu ada buat perbaikan. Jadi tadi yang saya di depan itu yang unhappy customer tuh justru cara kita mendapatkan pelajaran gitu. Jadi kita sebenarnya sangat senang kalau misalnya yang komplain itu jadi kekurangannya tahu di mana produk kita gitu sih. Satu masukan yang baik ya Mbak Tika. Iya betul. Nah ini harus juga dibangun Pak. Jadi kayak tadi frontliner kita juga harus sabar gitu. Jadi ya memang nggak mudah gitu untuk menghadapi semua. Tapi dengan treatment yang seperti itu sih mudah-mudahan customer kita memahami ya gitu. Jadi nggak kesel. Kadang saya juga sempat dapat komplain sih kayak di gerbang. Misalnya komisaris itu kok nggak bisa, misalnya ALB-nya nggak kebuka kok didiemin aja gitu kan. Itu gimana sih full tolnya? Nah awareness-nya tadi makanya saya coba tekankan di depan, harus ada empati dan sebagainya, itu harus dibangun gitu. Jadi 5 indikator tadi ya Mbak. Itu jadi paling enggak teman-teman tuh melayani dengan hati gitu ya. Jadi enggak tidak kesal gitu menghadapi komplain-komplain dari pengguna jalan. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Zaman dulu tuh Mbak Tika, zaman Pak. saya dulu masih full tol ya dulu di operasional tuh dulu tuh ada pelayanan prima, service excellent tuh. Ya. Kita ada seperti kayak pelatihan selama seminggu. Nah itu kita memunculkan case-case tuh ketika ada pemakai jalan yang karakter kayak begini. Nah utamanya itu ya minta maaf dulu, itu tuh nomor satu. Karena kan pemakai jalan datang ke kita pasti dalam posisi yang emosi, bukan senyum, karena pasti ada kendala sih, itu yang tadi Mbak Tika sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Jupri. Mungkin tadi Mbak Tika juga sudah menyampaikan beberapa penyampaian, mungkin mudah-mudahan Pak Jupri sudah bisa memahami ya. Terima kasih banyak. Ini ada 2 pertanyaan lagi Mbak Tika. Sekaligus saja nggak apa-apa ya. Oke, baik. Yang pertama izin bertanya, apakah MLF nanti diberlakukan? Apakah flow masih tetap digunakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana caranya dari yang selanjutnya, Pak Didin. Mohon penjelasan mengenai efektivitas transaksi nirsentuh dengan barier dan tanpa barier, mengingat kondisi masyarakat kita yang memang tidak semuanya tuh paham tentang teknologi itu. Nah, itu kira-kira gimana, Mbak Tika, silakan. Ya, yang tadi coba yang pertama. Yang pertama tadi Pak Yon. Atas dulu.
ketika memang nanti multi-land free flow Flow-nya itu bagaimana berlaku, ya gitu. flow-nya bagaimana tuh Mbak Oh, Tika? oke. Iya. Sebenarnya gini, kalau untuk multi-land free flow ini kan masih ini sebenarnya program pemerintah ya. Iya. Program pemerintah ini kita dalam hal ini menyiapkan tempatnya aja Pak. Jadi dan kami sebenarnya Jasa Marga pun bersama teman-teman Asosiasi Jalan Tol ya sangat menginginkan ini melalui proses dari mulai ini Pak uji cobanya, mulai dari dalam ruangan, dari workshop gitu. Kita kayak sama lah kayak bagaimana Jasa Marga dulu membangun peralatan tol gitu kan, itu juga melalui suatu proses. Nah, kami mau menginginkannya juga dari bersama teman-teman Asosiasi Jalan Tol gitu ya Indonesia melalui proses itu. Jadi sementara nih untuk yang flow tetap berjalan karena belum ada multi-lane free flow yang memang proven gitu ya, belum terbukti gitu. Nanti kalau memang sudah MLFF dengan berbagai macam persyaratan tadi Pak, jadi pemerintah sudah siap dengan regulasinya, terus peralatan juga sudah teruji gitu ya, itu ya pasti akan teknologi yang dipilih yang terbaik gitu Pak. Nah artinya apakah flow ini masih tergantung teknologinya yang dipakai. Kalau multi-lane free flow tuh ya kalau saat ini kan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan GNSS. Nah, apakah ini berhasil uji cobanya? Kalau memang nanti berhasil uji cobanya, maka RFID ini akan mengikuti harusnya ya mengikuti yang teknologi yang akan ditentukan pemerintah gitu. Tapi kalau memang belum teruji ya maka flow ini masih tetap berjalan Pak. Jadi ini untuk customer experience sebenarnya sih. Dan tadi kalau kami untuk menggrab data database pengguna jalan kita sebenarnya. Jadi sebenarnya flow ini sebenarnya bagus karena pengguna jalan kita sudah mulai terbiasa nih. Oh ternyata enak ya nggak tapping di gerbang gitu, pakai flow tuh lebih cepat, lebih nggak bikin macet dan sebagainya. Jadi kita coba merubah behaviornya dulu nih dengan adanya flow. Nanti baru kalau udah ternyata siap pengguna jalan kita, baru kita ke multi-lane free flow gitu. Betul. Itu sih Pak. Jadi dengan flow sendiri sekarang kan ketika udah mau masuk ke gerbang tuh sudah tinggal lewat. Nah itu arahnya ke sana ya. Betul, Ya, baik, jadi dia nggak terima perlu kasih. tapping. Oke baik, terima kasih para roadster Jasa Marga. Mungkin Mbak Tika terima kasih banyak karena memang sudah waktunya juga nih Mbak Tika. Mungkin tidak semua jawaban mungkin nanti bisa disampaikan ke kita ya Mbak Tika ya. Karena memang waktunya sudah sangat terbatas sekali. Sudah jam 15 lewat nih, udah mau menjelang sore ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita sudahi untuk sesi Q&A. Nah, baik, mungkin sebelum kita tutup acara Jam Talk kita di sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Mbak Tika kepada Bapak Ibu roadster. Mungkin silakan Mbak Tika. Ya, terima kasih Pak Anton. Pastinya saya di sini coba untuk memotivasi teman-teman tentunya yang bekerja ya di operasional maupun di pemeliharaan maupun di teman-teman di JMRB ya, semua service provider. Di sini kita yang paling utama tadi suatu bisnis gitu ya, nggak cuma dapat profit aja gitu, tapi yang paling utama itu justru bagaimana mencapai kepuasan pelanggan kita sesuai ekspektasinya mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk mewujudkan tadi saya sudah coba gambarkan gitu ya, gimana cara berpikirnya untuk suatu produk yang bisa diterima, kita tetap harus tetap meningkatkan tadi service excellence-nya. Untuk mendapatkan service excellence itu juga jangan pernah capek untuk belajar. Jadi belajar dari masukan-masukan customer kita. Yang paling utama value kita, Jasa Marga, akhlak gitu benar-benar diterapkan. Kita kerja dengan hati gitu, melayani pengguna jalan gitu ya. Insya Allah pasti nanti akan dapat balasan ya dari perusahaan gitu, dari sisi allowance dan sebagainya. Satu hal itu bisa mendapatkan pahala khususnya untuk kita bisa membantu karena kita layanan publik gitu ya. Tapi paling tidak dengan apa kita harus selalu berinovasi gitu. Jadi kita tahu kita jangan juga ketinggalan dari sisi teknologi, selalu kembangkan, selalu ada perilaku inovatif tadi yang Pak Agus bilang tuh. Jadi tumbuhkan selalu rasa untuk memperbaiki layanan kita dengan inovasi, selalu berkembang, jangan pernah capek untuk belajar, cari referensi dimanapun berada, harus selalu adaptif gitu ya menghadapi semua tantangan yang ke depan yang sangat berat gitu ya buat Jasa Marga.
Itu kuncinya tetap juga akhlaknya tetap diinternalisasikan, untuk menjamin, semua layanan ini bisa sesuai dengan SPM ataupun beyond SPM gitu. Jadi terus berinovasi dan, selalu, bekerja, untuk selalu yang terbaik gitu ya, memberikan yang terbaik buat perusahaan, selalu memberikan kontribusi terbaiknya, dan kita salah satunya leader dari sisi pengoperasian jalan tol. Jadi pegang itu dan pertahankan untuk kita bisa selalu punya competitive advantage. Kira-kira itu ya.